Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji bagi Allah Rabb semesta alam yang maha kasih dan maha sayang kepada semua makhluknya, sehingga pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Ya, sedikit flu-flu gini, suaranya bindeng-bindeng ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa bersua meskipun secara virtual pada hari ini untuk saling berbagi kasih sayang dan menuntut ilmu dari Mbak Rini ya. Bapak Ibu, mohon izin saya berbicara di sini sebagai MC yang akan menemani. Kemarin sore dijawil sama Bu Rida karena teman-teman yang lain suaranya juga agak lebih parah katanya. Ini yang lebih mending katanya. Seperti itu, mohon izin suaranya nanti agak hilang timbul gitu. Ya, karena menikah setiap hari kan emak-emak itu sebagian besar, mohon maaf Pak Wahyu, emak-emak sebagian besar itu dihadapkan dengan ketegangan, sejak membuka mata hingga pulang kantor kemudian menutup mata itu selalu dihadapkan dengan ketegangan. Ini hari ini Sabtu ini yang cerah, agak mendung sedikit, tapi di tempat saya cerah, alhamdulillah. Kita bawa dalam suasana yang santai mawon, jadi nggak usah terlalu tegang, mungkin bisa menyiapkan snack sendiri, minuman hangat untuk menemani bincang-bincang pagi hari ini. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Rita Eka Izzati SPSI MSI sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan UP Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Ibu IJ Kurnia Swasti SPSI MPSI Psikolog, Ketua Bidang Pendidikan DWP UP Fakultas Psikologi, juga segenap pengurus dan sesepuh yang alhamdulillah sudah hadir hari ini di Zoom kita kali ini. Kemudian yang sangat kami nantikan ilmunya pada hari ini, Mbak Malaikat kalau saya menyebutnya, Mbak Diah Purwitarini MPSI Psikolog, matur nuwun sangat sudah kerso hadir untuk berbagi kepada kami Mbak Rini. Yang kami sayangi Bapak Ibu, Mbak Mas, rekan-rekan semua yang insya Allah haus akan ilmu, yang insya Allah Sabtu ini akan penuh nanti keranjang ilmunya untuk menjadi ibu dan bapak penyupport bahagia bagi ibu dan keluarga, insya Allah, amin. Tak lupa juga yang kami banggakan, bapak-bapak terutama Pak Wahyu ini yang sudah hadir, yang berkenan join untuk membersamai kami, untuk menyupport bahagia untuk keluarga, terutama istri tercinta, dan semua wanita Bapak di sekitar yang sebenarnya bahagia kita itu tidak mungkin kalau hanya sendiri, harus disupport oleh berbagai pihak, terutama suami atau pasangan. Baik, Sugeng Enjang dan selamat datang dalam acara webinar online Dharma Wanita. Kali ini Divisi Pendidikan mempersembahkan webinar online tentang menjadi ibu yang bahagia. Kayaknya ini yang ketiga Mbak Ide ya. Oh, yang keempat. Ini yang terakhir untuk tahun ini. Insya Allah tahun depan akan ada lagi ya. Semoga bisa bersambung karena ini bagi kami itu ilmu gratis tapi sangat bermakna Mbak. Kami itu ingin tidak hanya bekerja di sana tapi mendapatkan sesuatu yang bisa mengilmui kami untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Perlu kami sampaikan juga susunan acaranya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua DWP, kemudian yang ketiga foto bersama, kemudian dilanjutkan perkenalan narasumber sebentar, langsung acara inti penyampaian materi, kemudian tanya jawab. Tanya jawab tadi Mbak Rini mempersilahkan tidak harus di akhir materi, jadi nanti di tengah-tengah materi beliau juga monggo disilahkan saja mau lewat chat atau open mic. Jadi ini acara dibikin santai, kita berbincang, kita sharing gitu ya Mbak Rini ya, kita nanti berbagi bersama-sama begitu, didampingi oleh Mbak Rini gitu. Kemudian
acara selanjutnya nomor 7 penyerahan sertifikat secara virtual. Baru kemudian acara penutup, ada foto bersama lagi di acara penutup nanti. Kemudian Mbak Rini juga menyediakan ada 3 hadiah menarik ya nanti untuk yang akan beruntung siapa nanti Mbak Rini yang akan menjadi jurinya. Nanti siapa yang mau sharing atau siapa yang mau bertanya atau menjawab gitu ya. Nanti monggo silakan. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita buka dulu supaya hari ini acara berjalan dengan lancar. Monggo kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua dari DWP Persatuan Dharma Wanita Persatuan Fakultas Psikologi UGM kepada Ibu Dr. Rita Eka Izzati. Mohon kami persilahkan Ibu. Matur nuwun Mbak Susan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya, walaupun dalam kondisi yang saat ini mungkin banyak sekali di antara kita yang lagi flu, termasuk saya sebenarnya dan Bapak juga begitu gitu ya. Tapi kita patut mensyukuri atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan kesempatan kita ya untuk selalu bersilaturahmi dalam rangka webinar yang luar biasa. Webinar yang keempat ya tahun ini Mbak Ide, yang digawangi oleh divisi atau bidang pendidikan dari DWUP Psikologi. Yang koordinatornya di sini ada Mbak Ide, kemudian ada Mbak Dewi Okta, kemudian juga ada Mbak Mutia dan Bu Zurida ya. Jadi luar biasa, sekali lagi atas nama DWUP mengucapkan terima kasih sekali. Dan tak lupa juga saya berterima kasih tentu saja untuk bintang tamu kita hari ini, Mbak Dia Purwitarini ya, atau Mbak Rini ya. Tadi saya mendengar Mbak Susan memanggilnya Ibu Malaikat. Saya jadi penasaran ini. Nanti tolong diceritakan gitu. Karena bagi saya ya, seorang ibu itu malaikat tak bersayap, katanya seperti itu gitu. Dan ini tadi ada istilah malaikat ini melekat di Mbak Rini ya julukannya. Nah, nanti diceritain ya Mbak Rini ya di webinar ini, dan judulnya sangat seksi sekali, menjadi ibu bahagia gitu ya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya untuk Pak Wahyu yang selalu hadir ya di acara Dharma Wanita ini, terutama webinar-webinar ya Pak Wahyu ya. Alhamdulillah melihat beliau sehat. Juga ada senior kita Bu Yanti ya, ini juga yang sangat dirindukan dari sejak S1 sampai S Tungtung dulu. Itu selalu membantu gitu ya dalam hal terkait dengan referensi yang kita butuhkan semua ya. Dan juga terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini, baik yang dari psikologi maupun dari non-psikologi. Nampaknya ini ada beberapa yang dari non-psikologi gitu. Matur nuwun kehadirannya, dan semangat kami dari DWUP Psikologi ini adalah semangat untuk selalu berbagi dan sama-sama belajar. Jadi kita punya semangat bersama ya, dengan belajar bersama, dengan berkarya bersama, kita maju bersama gitu. Ya, Mbak Dia, ya Mbak Dia Purwitarini ya. Kalau yang Ibu tahu tadi bahwa ini makanya topiknya seksi sekali gitu ya. Dan tidak pernah ada kata putusnya ketika kita membicarakan tentang seorang ibu ya, yang kata para filsuf, waduh ya, bahwa ibu adalah tiang negara ya, dan ibu itu bisa menggantikan siapapun tapi tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun ya. Betul ya, begitu ya. Betul, Ibu. Nah, nanti tolong di apa ya, kita diingatkan kembali gitu ya, untuk kita selalu happy, karena kalau dibilang tiang negara atau tiang ya, dimulai dari tiang rumah kemudian menjadi tiang negara ya.
kalau ibunya bahagia, semua anggota keluarga itu akan bahagia gitu. Iya. Dan tentu saja support dari para bapak-bapak juga sangat diperlukan untuk membuat ibu selalu bahagia. Yang tidak selalu mungkin indikatornya adalah tersenyum, tetapi memang lahir batin tersenyum. Matur nuwun sebelum dan sesudahnya Mbak Rini untuk berbagi bersama kami, dan semoga acara ini ya bermanfaat untuk mengingatkan kita semua untuk selalu membuat kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sekian dari saya, matur nuwun Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Rita. Baik, acara selanjutnya yaitu saya lihat di sini foto bersama dulu ya Mbak Ide ya. Iya. Ya Mbak. Oke. Kita foto bersama dulu, mau dipandu sama Mbak Dun, minta tolong Mbak Dun. Pose terbaik, Ji. Bu Rita udah cetar. Siap-siap nih Bapak Ibu. Langsung duduk siap kayak anak SD tuh loh Mbak Susan, kayak gini tangan dilipat Iya. begini. Iya. Gitu. Kameranya dong. Kameranya mohon open kamera Bapak Ibu. 1, 2. Yang kedua lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampun, Mbak Dun. Ada yang nggak open kamera, Ji. Nggak apa-apa. Baik, sudah di Mbak Dun ya? Oke. Ini acara berikutnya adalah perkenalan narasumber kita kali ini. Ya, Mbak Rini. Mbak Dun bisa ditayangkan mungkin CV beliau, panjang sekali CV-nya. Ayo gak usah dibacain. Mbak Susan aja cerita gimana kenal saya. Oke, baik. Malu Baik. CV-nya. Mbak Diah Purwitarini MPSI psikolog. Beliau adalah psikolog, trainer, guru yoga, penulis buku. Mbak, saya baca dari atas sampai bawah itu yang pertama yang saya langsung ini tuh kalimat ini Mbak. Ada kalimatnya Mbak Rini itu, setelah mampu memaknai bahwa setiap kejadian negatif yang datang bukanlah suatu kebetulan, melainkan pengalaman yang memang Tuhan siapkan untuk melatih diri saya. Saya langsung tertarik di situ. Ya, beliau ini alumni kita dari Fakultas Psikologi S1 dan S2 Mapro ya Mbak Rini ya. Ya. Ya, dari sini temannya Mbak Ide, seangkatan dengan Mbak Ide. Nama lengkapnya Diah Purwitarini MPSI psikolog, panggilannya Mbak Rini, nggak mau Bu Rini, katanya Mbak Rini, karena imut-imut gini, putranya sudah 4, tapi masih selalu imut, segar, bugar, beliau guru yoga juga, kelahiran di Denpasar. Saya lihat kalau untuk sekolahnya berpindah-pindah ini Mbak, dari TK, SD, sampai kuliahnya beda-beda. TK-nya di Denpasar, SD-nya ada Sumbawa, Temanggung, Pemalang, Papua. Kemudian SMP-nya di Blitar, SMA-nya Ponorogo. Kemudian pernah kuliah juga di IPB ya Mbak ya. Katanya ada sesuatu yang mungkin nanti bisa diceritakan juga ya Mbak, bahwa perjalanan hidup itu tidak selalu mulus. Nah di sini kayaknya Mbak Rini mulai menemukan bertumbuh dari sesuatu ketidaknyamanan dari sini, kemudian bisa ketemu di Fakultas Psikologi S1, kemudian S2 Magister Psikologi. Lulus 2015 ya Mbak Rini ya. Pengalaman organisasinya banyak sekali. Beliau kalau saya lihat di sini tertarik di seni juga, ada seni tari, ada marching band. Kemudian di keanggotaan Mapala juga, dan ketua komunitas Together in Compassion Psikolog Transpersonal Indonesia ya Mbak ya. Pengalaman kerja banyak sekali. Saya tertarik ini Mbak, pemimpin Miracle Psychology, Miracle.
nanti mohon diceritakan juga Mbak di sini, karena saya merasakan miracle-nya, nyetrum sekali kalau ketemu dengan Mbak Rini ini. Makanya Bu Rita dan Ibu Bapak semuanya, saya menyebut malaikat karena saya termasuk yang didampingi Mbak Rini dalam menjalani hidup ini, Ibu. Jadi saya mohon izin juga nanti kalau Mbak Rini nyetrumnya sampai saya akhirnya hua-hua nangis, mohon nanti ada yang menekel berikutnya, Mbak Ide atau siapa. Ya, karena Mbak Rini ini memang bisa menyalurkan energi positifnya. Bahkan tidak harus ketemu langsung seperti kita seperti ini nanti. Semoga juga nyetrum untuk Bapak Ibu semuanya, kita nikmati bersama nanti. Saya kira itu untuk profil beliau karena panjang sekali ya, tidak perlu saya bacakan satu persatu, dan Mbak Rini tidak perlu berpanjang lebar, saya menyerobot waktunya karena saya pun ingin menjadi penikmat. Saya akan berada dan menyimak semua bersama Bapak Ibu semuanya. Monggo Mbak Rini, kami sediakan hati, pikiran yang kosong, keranjang yang kosong, ingin bersama-sama Mbak Rini diisi energi positif. Monggo Mbak Rini, silakan. Ya, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Semoga saya tidak mengecewakan ekspektasinya Mbak Susan, ini ketinggian banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang join acara ini. Beberapa banyak yang sudah kenal. Terus mungkin di webinar sebelumnya atau ketemu langsung. Terima kasih Mbak Ide untuk kesempatannya yang memilihkan talent. Terus Bu Rita, terima kasih. Kayaknya saya juga udah familiar sama Ibu. Namanya selalu muncul nih di beberapa acara, jadi saya penasaran, ternyata wajah Ibu saya jumpa di sini. Terus teman-teman jangan terpengaruh sama Mbak Susan tadi ya, monggo dibersihkan dulu hatinya supaya mengenal saya dengan cara masing-masing ya. Dengan cara masing-masing semoga nanti kita terhubung ke depannya. Saya menyediakan diri untuk nanti di slide ketiga saya akan tampilkan nomor handphone saya. Jadi teman-teman silakan kalau menggunakan dua device. Ada momen sekarang jadi wadah untuk meluapkan emosinya atau menceritakan yang selama ini terpendam, karena saya tahu jadi ibu itu sesuai judulnya ya, kok menjadi ibu bahagia. Berarti selama ini nggak bahagia apa gimana ya gitu kan. Mau bahagia apa enggak yang jelas naik turun emosinya berganti-ganti dan luar biasa capek untuk sekedar menunjukkan bahwa I am okay di hadapan anak-anak, di hadapan suami, di hadapan tetangga, apalagi di hadapan bapak ibu kita, mertua kita. Kita selalu menutupi semua rasa lelah itu, rasa sakit. Bohong kalau ibu itu nggak capek, bohong kalau ibu itu nggak sakit encok lah, sakit kepala lah, kurang tidur, itu yakin ya kalau ibu-ibu terlalu lupa diri, ngangkat-ngangkat barang, ngangkat-ngangkat ember gitu ya. Seringkali nggak inget, lalu pola makannya juga yang terbaik buat anak, buat suami, tapi diri sendiri suka lupa makan. Atau turahan wae, maam sisanya anak, padahal yang enak-enak sudah dimaam anak yang protein-protein, nah kita tinggal sayurnya gitu kan. Istilah kata begitu ya Bu Rita. Selain powerful dan multi peran seorang ibu, juga rasa mengalahnya luar biasa besar. Itu yang membuat ibu-ibu lupa mencintai dirinya sendiri. Maka hari ini saya mengajak ibu, mbak yang belum menikah juga ya, Pak Wahyu, mendengarkan untuk di-share ke wanita-wanita tercintanya di rumah dan di keluarga besar. Nanti pasti ada di antara 1 jam pemaparan materi, nggak usah dipaksain untuk memahami semuanya, tapi Tuhan memberi berkat, memberi hidayah di poin-poin yang Anda butuhkan. Ya, nanti nggak usah takut ketinggalan PPT, nanti kita share aja materinya, boleh dibawa pulang, boleh di copy. Yang jelas kita fokus aja ke
alur, karena nanti saya membawa teman-teman untuk berimajinasi. Minta tolong untuk share screen ya. Saya ajak teman-teman untuk berdoa supaya segala kerendahan hati, segala keikhlasan untuk membuka diri, menerima ilmu, menerima apa yang bisa kita ambil hari ini dan manfaatnya semoga bisa lama dan lebih terasa. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Dari judul mungkin Mbak. Oke, mohon maaf saya agak grogi ya, karena label UGM itu seakan membuat saya, ayo nak, Rin, pertahankan nama baik sekolah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, menjadi ibu bahagia. Kita mulai. Teman-teman silakan duduk rileks. Duduknya rileks, kemudian punggungnya tegak. Saya contohkan, tapi kelihatan nggak ya? Kalau duduk di lantai, silakan bersila. Kalau duduk di kursi, silakan telapak kakinya menapak di lantai. Di awal, sebelum belajar, kita perlu mindfulness dulu. Memberi diri kita here and now, sekarang dan di sini. Coba tinggalkan dulu pikiran-pikiran yang lain. Mungkin cuaca bleret-bleret gitu ya. Ingat jemuran, ditaruh dulu ingatan jemurannya, atau berpesan dulu sama keluarga kalau hujan nanti minta diangkatin. Supaya teman-teman full di sini pikiran, perasaan, dan tubuhnya. Oke, terus pelan-pelan panjangkan tulang belakang. Ini sudah yoga ya, Bu Rita dan teman-teman. Dari tempat duduknya, kalau pakai kursi, silakan dirasakan tulang duduknya. Jangan di tulang ekor, makanya tegap supaya tidak membebani tulang ekor. Panjangkan tulang belakang, leher, lalu tutup mata, tarik nafas yang dalam. Buang nafas pelan-pelan. Sadari nafasnya lebih lambat dari biasanya. Fokusnya masuk ke dalam diri sendiri. Bawa perhatiannya ke diri sendiri, mendengarkan nafas. Jika saat ini ada suara-suara yang lain di sekitar, tidak masalah, ada suara burung, kicauan burung di rumah Mbak Susan, ada kendaraan lewat, ada teman-teman saudara ngobrol. Biarkan ada di situ apa adanya, tidak terganggu. Kita memang hidup di alam semesta yang kaya raya, penuh, luas sekali ya. Tetap bahagia di antara banyak orang, kita perlu latihan. Sepanjang pemaparan nanti kita latihan terus. Kita latihan terus, saya tidak bawa teori. Teori sudah dikemas dengan cara-cara yang mudah untuk dicoba. Tarik nafas yang dalam lagi. Dengarkan suara tarikan nafasnya. Buang nafas lebih lambat dari biasanya. Lagi tarik nafas yang dalam. Angkat kedua tangannya ke atas. Panjangkan menggapai ke langit. Ada banyak energi positif dari langit. Langit itu luas, tanpa batas, bebas, terang benderang di siang hari. Kita tarik kedamaian yang sangat luas di langit. Terus bawa ke dalam diri kita, turunkan tangannya, lalu peluk badannya. Dipeluk badannya, lalu rasakan pelukan ke diri sendiri. Hari ini kita belajar untuk mengasihi, mencintai diri sendiri.
supaya kita rawat diri dulu untuk bisa merawat orang lain yang kita cintai. Dan katakan, aku sehat, aku happy, aku cantik. Pak Wahyu cantik. Aku beauty ya, inner beauty. Karena cowok diganti beauty apa gitu ya. Tetap beauty lah. Kepribadiannya menyenangkan dan memberi kenyamanan buat siapapun. Dan dimulai dari nyaman dulu diri sendiri. Nah, caranya gimana? Hayuklah kita belajar. Ya, buka mata. Sekarang melihat PPT-nya dengan cara yang baru, yaitu fokus di sini saat ini, memasrahkan urusan yang lain kepada Tuhan dan alam semesta akan bekerja dengan sangat kooperatif. Oke, silakan diklik. Nah, ini perkenalan yang tadi. Dan ini anak saya, Bu, saya nggak bohong ya. Anak keempat, laki-laki semua. Yang pertama kuliah di ITB. Yang kedua SMA kelas 12, hampir lulus. Kemudian ketiga SMP kelas 2. Terus yang kecil kelas 6 SD. Nah, kenapa saya bisa enjoy, aktif, ya, seger? Ya karena anak-anaknya sudah pada gede dan saya udah bebas tugas karena mereka ini walaupun cowok sudah bisa punya tanggung jawab untuk merawat rumah, bersih-bersih dan mengurus dirinya sendiri. Jadi saya labelnya aja seorang ibu, tapi anak-anak dilatih mandiri sejak kecil. Jadi sekarang saya tidak terlalu merawat, hanya ngecek dan menjadi tempat curhat bagi anak-anak. Suami saya di rumah juga, seperti saya, seorang freelance ya, IT programmer. Hanya ketika presentasi ke Jakarta atau ke luar kota, sehingga kedamaian dan ketenangan itu kami ciptakan di lingkup keluarga kami. Oke, itu dia. Jadi profesi saya yang pertama disebut adalah ibu. Saya bangga sekali jadi ibu ya. Oke, next. Ya, ini kelas apa? Kelas ini adalah ruang kecil dengan momen singkat berlatih transformasi seorang ibu yang semula sudah baik. Alamiahnya seorang ibu pasti baik, pasti mulia hatinya. Dan seiring waktu meningkat kesadarannya untuk semakin mengenal diri dan memancarkan bahagia. Kenapa mengenal diri? Karena ilmu yang paling berharga adalah mengenal diri, pengetahuan tentang diri supaya bisa mengenal Tuhan. Gitu ya bocorannya. Kemudian kenapa seiring waktu harus diingatkan terus untuk sadar, ibu sadar, ibu sadar. Karena terlalu banyak peritilan sehari-hari yang sepele-sepele, tetapi mengganggu sikap ibu yang tadinya waktu gadis ya senyumnya gitu manis, terus kalem ya lama-lama punya anak satu, agak bawel sedikit ya, anaknya 2 nambah, tambah pusing gitu, anaknya 3 tambah lebar lah itu ngomelannya gitu kan. Jadi ketenangan ibu seiring waktu memang bertambah bebannya karena fase anak-anaknya juga bertambah kerumitannya. Tidak hanya anak, bapak juga ya, makin tua makin pengenannya, hobinya dan lain-lain banyak banget sehingga ibu tetap tempat pulang terbaik dan sak pulang sak bocahe, sak bapake, sak pakaian kotornya gitu. Kemudian next. Ya, cara berproses ini ada nomor WA. Untuk saya minta teman-teman menulis di kertas boleh, di buku Anda boleh, di kayak diary atau kertas HVS. Catat respon Anda atas pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan tiap slide itu ada dan instruksi saya. Anda boleh menulis juga lewat chat. Nomor WA-nya ini silakan masuk duluan untuk sebutkan nama. Fokus pada mengalirkan rasa, memperbesar kepekaan perasaan Anda, nggak cuma logika pikiran ya. Biarkan pikiran tenang, kemudian ikuti alurnya dengan menghadirkan rasa. Lalu visualisasi dengan membayangkan, berimajinasi,
dan mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Kemudian mengamati apa yang terjadi pada diri sendiri. Ini mumpung online ya, nggak tolah-toleh. Jadi di depan device-nya sendiri, kalau tatap muka itu tolah-toleh, kok temanku nangis ya sebelahku, kok aku nggak bisa nangis gitu. Itu ngefek. Jadi mumpung sekarang bisa mengamati diri sendiri, silahkan ngumpet sebelum lebih lanjut. Cari tempat sunyi dulu, pindah tempat supaya bisa nggak jaim. Nggak jaim ya. Lalu silahkan mengetik pertanyaan di kolom chat kapan saja, terus mengambil makna, mengevaluasi, lalu dari evaluasi itu, apa nih yang harus kutingkatkan dari diriku mulai saat ini. Ya, karena kesadaran itu, ayo diambil momennya untuk kemudian bergerak. Bergerak, bertambah pintar, dan boleh sharing, dan saya menerima setelah acara ini pun teman-teman cerita-cerita. Oke, kita mulai. Ya, nah ini boleh silahkan tuliskan di kertas pengalaman Anda sendiri. Pernahkah Anda merasa tidak bahagia? Semua mengangguk ya. Lalu ingat kejadiannya, bayangkan dengan jelas. Anda boleh pilih momennya yang mana saja, karena mungkin ada banyak kejadian yang tidak menyenangkan. Tapi pilih satu yang tiba-tiba terlintas aja, oh ini. Nggak perlu banyak recall, mengingat memori. Lalu, pikiran apa yang muncul saat Anda merasa tidak bahagia? Silakan kenali diri sendiri, pikiran apa yang muncul ketika Anda merasa tidak bahagia. Nah, mulai masuk ke dalam diri sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu, amati ketika tidak bahagia itu, reaksi di tubuhnya seperti apa? Bagi yang sudah komorbid sebelumnya, ada darah tinggi, ada asam urat, ada diabetes, ya, ada banyak gangguan dan penyakit fisik yang sangat berhubungan dengan stres, sangat berhubungan dengan kondisi pikiran. Apakah ketika Anda tidak bahagia, kemudian tubuhnya ada perubahan nih, bereaksi? Oke, lalu berikutnya, slide berikutnya. Baik, gak apa-apa ya, kayak sekolah SD ya, nulis. Nah, nulis berikutnya, ini PR juga untuk ngecek bagaimana kondisi Anda. Yang saya bilang tadi, Ibu selalu berdrama or tampil sebagai sosok yang selalu kuat. Aku baik-baik saja. Aku nggak apa-apa kok, gitu. Padahal kita tahu ini momennya, aduh, kayaknya ini menyakiti hati. Kayaknya ini ibu berat sekali. Tapi ibu itu tidak mau membebani orang lain untuk kepikiran tentang dia. Jadi terlalu sering, terlalu pandai menutupi emosi, menutupi beban. Seorang ibu itu jadi enggak kenal sama reaksi tubuhnya sendiri. Jadi enggak aware sama emosinya sendiri. Kadang-kadang gunung es ya, ketika kita bilang enggak apa-apa, tapi di dalam batinnya itu sebenarnya sangat berkecamuk. Kemudian tugas-tugas yang lain membuat satu pikiran belum selesai, sudah beralih ke pikiran yang lain. Jadi, oh ya wes lah gitu. Ya wes lah itu bukan karena sudah beres urusannya, tapi karena berpindah ke urusan yang lain yang urgent saat ini. Nah, pada satu waktu akhirnya berkumpullah itu yang belum selesai, kemudian menyebabkan ibu-ibu kurang bisa tidur, nyenyak, mimpi buruk, ya, tidak tenang. Salah mengambil keputusan, salah bereaksi ketika ada masalah, ada stimulus,
Kemudian jika tidak terkontrol, maka orang-orang tersayang juga kena akibatnya. Mungkin pernah teman-teman melihat bahwa seorang ibu bisa membentak anaknya sak kayange gitu ya, adek gitu kan. Padahal masalahnya sepele, oh cuman nendang bola kena pintu, kacanya ada di atas pintunya, yang kayu di bawah. Nggak kena kaca, tapi karena kaget, bereaksi berlebihan, sehingga teriak. Anaknya menangkapnya sebagai bentakan. Ketika ditanya, ibu kenapa tadi berteriak? Oh iya, karena pikiranku penuh. Sehingga stimulus sedikit aja rasanya pengen teriak gitu, kayak memuaskan, melampiaskan apa yang dirasakan. Padahal sebenarnya anaknya tuh bengong. Ah, mamaku kenapa ya? Aku cuman ketendang bola sampai ke pintu gitu. Takutnya di anak memaknainya berbeda. Dia kemudian menyimpan memori negatif tentang ibunya yang suka bentak. Itu dia, kemudian itu yang saya tulis di dalam buku saya, Bersahabat dengan Ketenangan. Para ibu sebisanya punya metode yang paling nyaman untuk diri sendiri mengelola emosi supaya tidak kesemprot ke sana ke sini tidak sengaja. Nah, dari satu atau lebih kejadian yang membuat Anda merasa tidak bahagia, bisakah Anda menemukan penyebabnya? Penyebab tidak bahagia ini antara lain ini. Silakan dicek ke diri sendiri, lalu Anda mengakui kondisi Anda. Oh iya, aku yang ini, gitu ya. Lebih dari satu, oh iya ini juga, gitu. Memikirkan suatu kemungkinan peristiwa yang akan terjadi tanpa dasar yang pasti. Jadi cemas akan sesuatu yang belum terjadi. Karena memprediksi berlebihan. Karena dulu pernah terjadi, maka seakan-akan itu juga terjadi sekarang. Misalnya, terus menilai diri dengan pandangan negatif. Ah, aku kan selalu salah. Aku kan emang begini, gitu. Coba ya. Jadi isi pikirannya apa nih? Berpikir bahwa kesalahan atau kegagalan Anda yang dulu pernah terjadi seakan-akan menghukum Anda selamanya. Aku nggak akan bisa kurus, kan aku udah diet berkali-kali gagal. Itu. Sehingga, oh patokan nih kok jadi terpaku ya sama keyakinan yang salah. Kemudian kadang menyalahkan orang lain untuk atau situasi untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dikendalikan. Kemudian sebaliknya menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang sebenarnya bukan ada hubungannya sama Anda, nggak bisa dikendalikan juga gitu kan. Tapi ini gara-gara aku nih kayak gini, aduh gimana ya, rasa bersalah, jadi nggak enakan. Nah, nggak enakan ini banyak sekali terjadi ya di klien-klien saya. Dulu saya kira itu sifat-sifat orang Jawa, nggak enakan, people pleaser ya, menyenangkan orang lain sampai mengorbankan diri sendiri. Ternyata sekarang makin ke sini, oh itu jadi tren. Jadi tidak pandang suku, tidak pandang ras, itu ternyata berkembang saat ini. Oke lah gitu, nggak enakan. Terus kebiasaan atau kecanduan yang buruk itu juga membuat tidak bahagia. Kadang-kadang kebiasaannya sepele sih, tapi ada rasa bersalah. Misalnya yang tadi pengen gemuk tapi suka banget minum boba, manis-manis. Iya gimana ya, kan suka ya, kan pengen ya gitu. Tapi kebiasaan itu terus dilakukan, habis itu merasa bersalah. Gitu lagi. Jadi gak happy karena satu keputusan yang diambil karena pengen seneng, sesaat doang, habis itu rasa bersalahnya lama. Bahkan hal yang kita kira baik, misalnya curhat, berceritalah kepada orang lain ketika punya masalah gitu ya. Oke, tapi kadang tidak tahu batasnya, jadi sedikit-sedikit curhat. Nah, itu menjadi kecanduan yang buruk juga ternyata teman-teman. Nggak punya kontrol, nggak punya batasan, ya ampun rahasia aku kok kebongkar ya, ya ampun kok aku nggak sengaja, malu deh teman-teman jadi tahu aku begini begitu, padahal itu karena kebiasaan yang nggak direm gitu. Oke, terus membandingkan diri dengan orang lain itu tadi, ini sangat tadinya kita nggak mau begitu, tapi ketika sosmed kita selalu ada di tangan, di waktu luang kita
buka sosmed. Jadi mau nggak mau, aduh kok si dia udah bisa gini ya, kok si dia bisa gini ya, kok saya belum ya. Akhirnya menjadi insecure, jadi tidak nyaman, jadi ya ampun aku selama ini ngapain aja sih, kok orang lain udah lebih hebat gitu. Tanpa bisa bijaksana bahwa di balik itu perjuangannya dia emang lebih keras. Atau Anda sendiri sedang slow motion, sedang dikasih Tuhan ujian-ujian yang membuat perjuangannya lebih lambat. Itu nggak apa-apa. Tetapi tidak bahagianya ketika, oh oke, aku nggak sadar nih kok aku bandingin diri ke orang lain gitu. Ini nggak sengaja Bunda, aduh benar-benar kebawa saja. Nah itu karena nggak sengaja buka sosmed, ngelihat progresnya orang lain. Lalu gara-gara ngelihat progres orang lain, standarnya jadi ikut ke luar diri. Jadi tidak menjadi diri sendiri karena seru ya jadi bisnismen kayak dia. Coba aku dagang, coba aku jualan. Padahal bakatnya enggak di situ. Ya, jadi ngoyo banget. Astaga, kok aku bisnis gagal terus nih. Ketika lupa sama diri sendiri bahwa ya ampun, Mbak, coba psikotes lagi ya. Ternyata Anda bakatnya tidak di bisnis. Ternyata Anda adalah pekerja sosial, pekerja di bawahan yang mensupport atasannya, bagian administratif sehingga tidak sama pencapaiannya dengan orang lain, prestasinya beda sekali jalurnya gitu. Nah ini menjadikan lupa bahwa Anda akarnya dari kepribadian yang mana dan dari keluarga yang mana. Terpaku pada keyakinan bahwa Anda tidak dapat berubah dari tulisan di atasnya itu semuanya terlalu diyakini sehingga Anda stuck di situ dan itu tidak bahagia banget. Silahkan di checklist yang mana aja yang mirip dengan diri Anda. Waktu habis. Next. Soalnya kalau lama bengong nanti, aduh flashback-nya banyak. Baik. Ini flashback jauh ke belakang. Mohon maaf, saya nggak bisa men-skip slide ini karena saya psikolog yang menggunakan transpersonal sehingga inner child ya, trauma masa kecil sangat berpengaruh pada kepribadian Anda yang sekarang. Kenapa tidak bahagia? Dicek lagi ke belakang, gitu ya. Kini temuilah Anda sebagai diri sendiri ya, sebagai si anak kecil. Bukan sebagai peran ibu, lepaskan peran-perannya. Jadi Pak Wahyu bisa ikutan. Lepaskan peran sebagai bapak-bapak, sebagai karyawan UGM, kemudian sebagai ketua RT, sebagai ketua Dharma Wanita, Bu, kadang berat juga ya menjabat gitu. Sebagai dosen, lepaskan dulu. Nah, kita flashback ke masa kecil ketika belum dapat peran-peran. Wah, ringan banget hidup kita ya, belum dapat peran ya. Oke, pengen jajan, gas aja, pengen main ke lapangan, ayo, nggak takut item gitu ya. Sekarang eman-eman skincare-nya kalau panas-panasan. Nah, pernahkah di masa kecil dulu Anda merasa sangat bahagia, sangat disayangi? Ingat nggak sih sebenarnya teman-teman itu cuman dapat kerupuk opak, udah happy, sederhana banget. Terus dapat apalah yang disukai? Mainan tuh ya, yang kalau kita lari, kitirannya muter. Itu aja udah happy banget. Kalau kita lihat sekarang, astaga, harganya cuma 5.000. Kenapa dulu happy banget ya dapat itu ya? Terus ngobrol sama temen, sampai main ke kali gitu. Ini kalau anak milenial nggak relate nih. Anak milenial nggak pernah main ke kali, Bu-Ibu. Nah, apapun ya, masa kecil Anda mungkin main ke rumah eyang, ke desa, liburan lebaran, segala macam itu sangat happy. Terus next slide. Berikutnya, apakah sebaliknya? Anda punya pengalaman merasa tidak disayangi oleh orang tua? Atau pernah dibully sama teman? Atau pernah ditolak di keluarga besar? Nah, pengalaman diabaikan, ditolak, disakiti secara fisik maupun verbal di masa kecil, ini menghadirkan perasaan tidak pasti, ngambang. Nggak yakin aku mau happy tapi gimana? Mau berprestasi tapi nanti ada yang jealous.
mau enggak maju nanti ibuku nuntut aku harus perfect gitu ya. Sehingga ada mengganjal sampai hari ini membuat langkah Anda itu tidak lost, tidak bebas, nggak 100% free will. Ada hambatan-hambatan yang berkecamuk antara pikiran dan perasaan, debat, yang Anda sendiri lupa akarnya dari mana, sebabnya dari mana. Nah, di terapi transpersonal kami mencari akarnya, membantu klien mencari akarnya. Kalau udah ketemu, kliennya akan pinter kemudian mengolah sendiri di hari-hari setelahnya. Next slide. Sedih ya, duduk di tembok, di tangga gitu sendirian. Nah, kenapa saya angkat pengalaman masa kecil? Karena sejak masa itu, teman-teman kemudian menciptakan pola, sikap, dan tingkah laku karena didasari rasa takut. Takut tidak diterima, takut tidak disayangi, takut berlebihan, takut orang lain berekspresi negatif, ya, takut dinilai. Sehingga sejak saat itu Anda yang sebenarnya punya potensi untuk bahagia, untuk berprestasi, untuk mencapai apapun, boleh salah, boleh gagal karena itu adalah pembelajaran, tapi menyimpannya dengan cara yang negatif. Mungkin pernah presentasi di depan umum, kemudian diketawain karena cedal, diketawain karena gagap, karena nervous, kemudian diketawain orang itu kemudian melekat di diri kita menjadi satu momen yang gak enak, pahit banget, takut, membuat kita sampai sekarang agak-agak trauma, agak-agak ragu ketika presentasi, kemudian menyalahkan diri, kemudian sulit banget mengendalikan, mengolah emosinya karena ingatannya mendominasi di saat ini. Kemudian tidak sadar untuk berbicara, tidak sadar, sehingga gagapnya datang lagi, gitu. Takutnya datang lagi. Nah, rutinitas ini tanpa disadari berjalan mengalir sampai bertahun-tahun mungkin ya. Sampai kapan? Nah, jangan mau nih selamanya, jangan mau ya. Itu bentuknya mandala lingkaran. Karena ini tuh lingkaran banget kalau nggak diputus. Pola berulang ini ada terus gitu. Oke, next. Ya, kalau udah langsung terbersit pertanyaan silakan ketik di chat atau di WA. Nah, sekarang cek lagi ke dalam diri, kenali cara Anda merespon keadaan. Visualisasikan, bayangkan sekarang tarik nafas yang dalam, tegakkan lagi punggungnya supaya aliran oksigen, aliran energi dari nafas ke seluruh badan itu lancar. Dengan niat mau belajar, bukan untuk mengorek masa lalu ya. Silahkan bayangkan situasi tidak bahagia yang pernah Anda alami itu. Anda menengok diri Anda yang ada di saat itu. Bukan masuk ke dalam itu masa lalunya. Bukan yang merasakan, tetapi nontonin aja. Seperti kalau teman-teman nonton bioskop, nah yang ditayangin adalah film tentang kejadian itu, sehingga Anda bisa nonton diri Anda di saat itu. Di usia berapa itu, dilihat bagaimana peristiwanya, orang-orangnya ada siapa saja. Ya, ini adalah metode teman-teman pelajari sekarang, ini untuk diulang-ulang sendiri. Monggo dikembangkan sehingga silahkan diamati rasanya sekarang supaya Anda ingat caranya. Ya. Karena kita nggak bisa terhindar sama sekali dari masalah, maka kekuatan Anda yang sekarang itu dipakai untuk menghadapi masalah di masa depan sudah ready. Nah, lalu amati ekspresi Anda sendiri saat itu. Di film itu, Anda sedih, lihatlah diri Anda itu
marah, takut, kecewa, atau bingung, atau mixed feeling ya. Ada banyak emosi yang datang dalam satu waktu bercampur aduk. Coba amati emosi yang paling besar, yang paling dominan apa. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri, apakah situasi ini menjadi pola berulang? Apakah setiap kali ada situasi yang mirip, Anda selalu sedih? Ya, apakah Anda selalu sedih setiap kali ingat impian yang belum tercapai? Apakah Anda selalu gelisah, misalnya melihat orang lain tampak lebih bahagia? Nah, ditulis di kertasnya, emosi mana yang paling dominan. Ditulis besar-besar supaya Anda mengingatkan diri, oh ini toh yang sering muncul. Karena ada bakatnya ya, di keluarga-keluarga tertentu, emosi yang dominan itu marah, agresif. Ada di keluarga yang lain, bagian besar anggota keluarganya gampang sedih, melankolis, gampang terenyuh, gampang iba, gampang menangis. Itu setiap keluarga beda-beda. Maka Anda kenali diri Anda yang mana. Nah, yang pertanyaan berikutnya, kapan Anda berniat menghentikannya? Kapan Anda berniat untuk mengubah pola? Nah, ada jawabannya di slide berikutnya. Putuslah pola berulang yang sudah terlanjur terbentuk dengan penuh sadar. Sadar nafas, sadar, oh iya, saya punya emosi ini, saya punya memori ini, ada bagian dari diri saya yang mengalami ini, ada masa lalu saya yang begini. Oke, nah bersediakah Anda melakukan perubahan? Jawabannya iya. Kapan? Jawabannya sekarang. Harus diikrarkan, deklarasikan. Aku mau berubah sekarang. Ya, itu masuk ke bawah sadar Anda, ke dalam prefrontal cortex, ke dalam sistem limbik Anda. Itu perintah bahwa aku mau berubah sekarang. Dan itu dari diri Anda sendiri, bukan dorongan. Karena tahu yang tadi itu pahit banget, yang emosi yang sering muncul itu pahit banget. Lalu sekarang, poinnya adalah mengakui, seperti slide kedua tadi, kemudian menerima, oh iya, saya punya memori ini, saya punya masa lalu yang seperti ini. Lalu kemudian melepaskan. Nah, ini cara berproses yang smooth gitu, tapi memang butuh waktu, tidak hanya di momen sekarang aja 2 jam ini nggak cukup, tapi Anda tahu patokannya adalah setelah mengakui, menerima, kita bisa menerima bareng saat ini prosesnya, kemudian melepaskan. Nanti saya akan pandu, instruksikan dengan melepas, tetapi prosesnya akan terus berlanjut sampai 3 bulan ke depan, sampai 6 bulan ke depan gitu ya. Nggak ada program psikologi yang instan, nggak ada ya. Biasanya memang butuh waktu karena mungkin Anda sudah menyimpan beban ini 20 tahun gitu ya, 15 tahun dari SD, pernah dibully. Lalu kita proses, itu butuh step-stepnya dan momen-momennya gitu. Butuh ketemu orang-orang, butuh guru, butuh sharing teman, butuh keterbukaan. Nah, saya contohkan sekarang, tarik nafas yang dalam. Yang Muslim bilang Bismillahirrohmanirrohim. Libatkan Tuhan selalu dalam proses kita.
Karena semua kebahagiaan itu milik Tuhan. Kita tinggal minta tak ujung kecilnya cahaya Dia, cahaya keindahan Tuhan. Nah, sekarang benar-benar Allah Tuhanku, dengan keyakinan masing-masing, silahkan berdialog dengan Tuhan, hadirkan hatinya, terkoneksi dengan Tuhan sekarang. Rasakan ada energi yang luar biasa. Tarik nafas yang dalam. Alirkan saja rasanya, buang nafas pelan-pelan. Tuhan, mohon pelukanmu, mohon pertolonganmu. Hari ini saya sungguh-sungguh membuat perubahan, memutus pola yang selama ini menghambat untuk bahagia. Lalu di dalam teks itu, saya mengakui tidak bahagia karena, silahkan diteruskan. Dengan kalimat berikutnya, saya terima keadaan. Saya terima keadaan saya yang... Oke, kemudian tarik nafas lagi yang dalam. Rasakan bahwa Anda full sadar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, otot-ototnya Anda sadar, nafasnya Anda sadar. Inilah diri Anda. Sepenuh jiwa, saya lepaskan tidak bahagia ini keluar dari diri saya seiring membuang nafas. Jadi tarik nafasnya yang dalam, yang banyak udaranya untuk energi besar ya. Lalu buang nafas pelan-pelan, dorong rasa tidak bahagia itu keluar. Saya lepaskan penyebab tidak bahagia yaitu yang tadi disebut, ini dari hidup saya. Lalu Anda rasakan tuh, badannya bisa ayun-ayun, ringan ya. Bayangkan beban itu lepas meninggalkan Anda seperti gambar alam di depan Anda ini. Awannya itu berwarna-warni biru, putih, hijau, itu karena menerima beban Anda. Karena langit itu luas tanpa batas, bersedia menerima yang Anda lepaskan ke atas. Bumi juga sangat luas, ada di situ gambarnya padi menguning, pohon-pohonan, hijau-hijauan. Bumi juga sangat menerima apapun yang Anda keluarkan dari tubuh Anda tanpa protes. Maka terkoneksilah dengan bumi, dengan langit, dan dengan Tuhan. Betapa luasnya tempat Anda tinggal, tempat kita hidup ini. Jadi, kalau bebannya tidak muat di hati Anda, keluarin aja. Gak usah taruh space ya, gak usah habiskan space, tempat di dalam diri Anda untuk menyimpannya gitu. Lepaskan. Kemudian rasakan tubuh Anda sekarang, perasaan Anda netral. Ciri-cirinya sudah melepaskan adalah ketika Anda ingat lagi kejadiannya, Anda sudah bisa senyum. Oh, itu yang dulu. Oh, iya ya. Pernah pernah digituin. Oh, ditinggal teman, sahabat. Oh, biasa sama saya. Orang kan ya nasibnya beda-beda gitu kan. Terus oh iya pernah pernah bangkrut ya, ditipu temen ya. Ah, itu. Belum tentu temennya jahat loh ya. Kadangkala itu kepleset-keplesetnya orang, ngambil keputusan aja yang salah. Tapi bukan jahat ya. Kita insya Allah kalau kitanya baik, kita dikelilingi juga oleh orang baik. Tapi kan setiap orang punya ujian, punya dosa-dosanya sendiri. Masa iya bersih semua, nggak ada teman kita yang sempurna. Maka yang dulunya pasangan sejiwa ya, yang dulunya sahabat kemana-mana bareng, yang dulunya partner kerja apa-apa itu enteng dikerjain bareng, sekarang berubah ya sudah. Memang manusia juga begitu, kadang-kadang mungkin ngecek lagi ke diri sendiri, kali saya juga gitu ya, kali saya juga nggak sengaja tuh nyakitin hati orang gitu, pernah ninggalin temen juga nggak sengaja, padahal cuman karena rempong sendiri pusing,
maka nggak sengaja mengabaikan teman yang lagi menyapa. Mbak Rini, Assalamualaikum. Kupingku nggak denger, astaga, gitu. Jalan terus gitu ya. Besok-besok dia sakit hati, dia bilang gini, Mbak, kita ketemu loh di koridor itu gedung A. Tapi Mbak Rini diam aja. Astaga, maaf ya, paling saya banyak pikiran gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak ada yang jahat kalau Anda itu benar-benar mulia, pasti dikelilingi teman-teman yang mulia. Nah, netral aja. Oh, paling-paling gitu ya. Temennya lagi ada kepleset dikit atau lagi banyak pikiran, nggak apa-apa gitu. Nasib orang kemudian dulunya bareng-bareng, kemudian terpisah, itu alami sekali. Nanti kita makin tua juga makin kesepian, makin sendirian, dan pulang ke Tuhan juga segrup. Enggak dong, sendiri dong. Kita nggak bisa ngajak Mbak Susan, ayo nyemplung bareng. Aduh, jangan dong ya. Kita kembali ke Tuhan itu sendiri. Jadi belajarlah untuk sendiri mengolah apa yang dialami. Gitu. Next ya. Nah, yang manggut-manggut ini udah oke, dapat poin. Oke, dapat poin. Nah, mungkin relate ya yang aku sebut tadi, pernah ditipu temen. Pernah jangan disebut lagi.